Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arnelia, Hamam, dan Muhammad Yuda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang prinsip hukum dan etika ekonomi Islam. Yaitu di sini ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni 1. Ada tauhid atau keimanan, 2. Ada adil atau keadilan, 3. Ada nubuwah atau kenabian, dan keempat ada khilafah atau kepemerintahan, dan kelima ada ma'ad atau hasil. Derivatif ada 3, yaitu multi-type ownership, freedom to act, social justice. Lalu hukum ekonomi Islam merupakan keseluruhan asas kaidah peranata lembaga yang bersifat perdata maupun publik, mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara berdasarkan konsep hukum Islam. Lalu hukum ekonomi Islam dalam literatur fikih termasuk pembahasan fikih muamalah. Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang mengatur atau ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Ruang lingkup hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada subjek hukum dan amwal. Yang kedua tentang akad, yaitu ada asas akad, rukun syarat, kategori hukum, aib, akibat, dan manfaat akad. Lalu ada ba'i, syirkah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah, khiyar, ijarah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada zakat, yang keempat ada hibah, yang kelima ada akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan etika dalam aktivitas ekonomi manusia yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Etika dalam Islam meliputi prinsip-prinsip seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Etika ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian. Aspek utama dalam etika ekonomi Islam yang pertama ada 1. Larangan riba atau bunga. Yang kedua keadilan dalam transaksi. Selanjutnya zakat dan sedekah. Yang keempat larangan gharar atau ketidakpastian. Yang kelima tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keenam kepemilikan dan penggunaan sumber daya, dan yang terakhir etika dalam perdagangan.